Selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan refleksi kasih. Adapun firman Tuhan terambil dari Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sebuah pembalasan dendam dilakukan oleh seorang pemuda dengan melakukan penembakan yang memakan 7 korban, serta melukai belasan orang di Isla Vista, California, termasuk tindakan menembak dirinya sendiri. Pelaku pembunuhan brutal Elliot Rodger, 22 tahun, menuliskan jurnal perjalanan kehidupannya sebanyak 137 halaman dengan judul Twisted World. Dalam jurnalnya, ia menuliskan bahwa kehidupannya berubah sejak kedua orang tuanya bercerai. Penolakan demi penolakan dialaminya, sehingga ia dipenuhi dengan rasa iri hati ketika melihat teman sebayanya menjalani kehidupan yang ceria dengan memiliki kekasih. Ia berkata, "Saya begitu merindukan kehidupan yang layak untuk saya nikmati seperti remaja lain. Tetapi mengapa saya tidak mendapatkannya?" Ia kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya yang bercerai ketika ia berusia 7 tahun. Bahkan kasih yang ia dambakan dari lawan jenisnya pun tidak pernah ia dapatkan, sehingga melahirkan kepahitan hidup dan dendam membara. Sebenarnya, Rodger adalah seorang pemuda yang tampan dengan mobil BMW-nya. Namun demikian, harta dan ketampanan tidaklah memberi arti penting di dalam kehidupannya. Ia hanya membutuhkan penerimaan eksistensi dirinya untuk menikmati kasih yang ia rindukan sejak kecil. Namun, dunia sekitarnya tidak mampu memberikan sekelumit kasih yang ia butuhkan, sehingga ia memilih berubah menjadi monster yang menakutkan. Mengapa orang-orang yang berada di dalam lingkungan kehidupannya tidak mampu menyadari sebuah kebutuhan vital yang ia butuhkan? Hal inilah yang harus menjadi bahan evaluasi iman kita sebagai orang percaya. Adakah kita mampu melihat begitu banyak Rodger lain di sekitar kita yang haus akan kasih? Sejauh mana kita mampu mewujudkan kasih kita sebagai orang percaya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kasih? Yesus menyatakan sebuah kebenaran bahwa mengasihi Tuhan adalah hukum yang pertama dan mengasihi sesama adalah hukum yang kedua, dan tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Pertama, iman Kristiani seharusnya melahirkan sebuah aura pesona kasih, sehingga kehangatan kasih Kristus mampu meradiasi ke dalam kehidupan orang lain. Kedua, kita harus melihat pemancaran kasih Kristus kepada dunia menjadi sebuah tanggung jawab rohani, melebihi nilai kesalehan dan teologi. Ketiga, kedekatan jalinan kasih kita dengan Kristus adalah barometer terpenting yang akan melahirkan kepekaan di dalam diri kita untuk melihat jiwa-jiwa yang haus akan sentuhan kasih. Dengan menyadari ketiga nilai kebenaran rohani ini, membuat kita mengerti bahwa iman percaya yang memiliki kekuatan radiasi kasih adalah satu-satunya sumber yang dapat mengubah dunia. Tidak ada hukum lain yang mampu menundukkan kedurjanaan dunia. Di mana kasih semakin ditebar, di situ kedamaian semakin bertumbuh. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, mampukan aku merefleksikan kasih-Mu kepada orang-orang yang haus akan kasih orang tua dan teman-temannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.